Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para ustaz semuanya, semoga biasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah ta'ala. Halaman 9. 93. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Saya mulai dulu sedikit. Saubun min narin liman taraka ghusla yaumin minal janabah. Ini pakaian dari neraka bagi orang yang meninggalkan ia akan mandi hari. Ya, ghusla yaumin akan mandi hari yang ada ianya hari dari janabah. Atau bagi siman yang meninggalkan ia akan mandi. Apa ini kok yaumin? Mandi hari. Mandi dari janabah. Meninggalkan ia akan mandi dari janabah. Rada aneh judulnya, Ustaz. Wahakal Ghazaliyu menghikayat oleh Imam Ghazali rahimahullah annahu ru'ya bahwa sungguh hal dan sya'an itu dilihatkan akan seorang laki-laki dalam mimpi, dalam tidur. Faqila lahu maka dikatakan baginya laki-laki, ma fa'alallahu bika? Bermula apa itu yang telah memperbuat oleh Allah kepadamu? Qala berkata ianya laki-laki, da'ni tinggalkan olehmu akan aku. Tinggalkan olehmu akan aku, enggak usah ditanyakan. Fa ini lam atamakan min ghusli yauman. Sesungguhnya aku itu lam atamakan. Aku tidak berkesempatan. Aku tidak memungkinkan dari mandi pada suatu hari. Mandi dari janabah. Fa'al basaniyallahu sauban. Maka memakaikan kepadaku oleh Allah akan pakaian minan nari dari neraka ataqallabu hal keadaan aku itu yang bolak-balik fihi dalamnya pakaian. Nah itu Ustaz, titik dulu Ustaz. Ya, masih majahul ini maknanya. Gimana? Masih majahul maknanya ini. Apa Yang mana? maksudnya? Yang mana Ustaz? Hari-hari artinya meninggalkan mandi. Ini mandi sehari aja. Sehari nggak mandi junub. Sengaja mungkin ya. Berarti sama sholatnya berarti dia enggak Ya, sholat. otomatis nggak mandi junub kan nggak salat Ustaz ya. Ataupun salat dalam keadaan junub kan lebih parah lagi. Nah, Oh iya. kan pantas saja dihukum seperti ini kan. Oh iya, iya. Pada dasarnya kan mandi junub nggak wajib disegerakan Ustaz. Kecuali berkaitan dengan sholat. Hmm. Ini udah masuk waktu sholat nggak mandi ya. Ini baru diancam. Hmm. Nah, nah itu dia. Ini cerita Ustaz. Nah, gantian Ustaz. Lagi satu, Tengku lagi satu. Yang mana? Lagi satu ini, Siapa? Tengku. Satu lagi. Ya. Ightisalu bani Abdissalam. Nah, ini mandinya Ibni Abdissalam atau Syekh Izzuddin Abdissalam pada suatu malam yang dingin. Nah, ya. Manahahul Aiza yang memberikan mestinya kepada Allah ini Ustaz. Atau kalau kita baca di dalam yang memberikan ianya Allah akan beliau akan kemuliaan. Atau mandinya Ibni Abdissalam pada suatu malam yang dingin ianya malam yang memberikan ianya mandi tadi akan beliau akan kemuliaan. Artinya begini, dengan sebab beliau mandi junub dengan malam yang dingin tadi, itu menyebabkan beliau diberikan kemuliaan oleh Allah. Begitu dulu sementara Ustaz. Oke, judulnya. Hakal Yafi'iyu menceritakan oleh Syekh Yafi'i
anna Syekha Izzaddin, bahwa sungguh Syekh Izzaddin ibn Abdissalam ihtalama, mimpi ianya beliau fi lailatin baridah, pada malam yang dingin, mimpi basah. Fa'ata ilal ma'i, maka datang ianya beliau kepada air. Wahwa jamidon, padahal dianya air itu yang keras, air beku, air es. Fakasarahu, fakasarahu, maka memecahkan dianya beliau akannya air. Maksudnya airnya dicairkan. Wa salah dan mandi ianya beliau. Wakadat ruhuhu takhruju, dan hampirlah ruhnya beliau itu yang keluar ianya ruh. Nah, kenapa bisa keluar? Min syiddatil baradi, dari sangat-sangat dingin. Sebenarnya kalau dingin kan boleh tayamum Ustaz, nggak harus mandi junub kan? Iya. Nah ini beliau mandi, ini menunjukkan berarti tekad beliau ya untuk melakukan yang lebih utama. Beliau tetap mandi. Summah talama saniyah. Kemudian mimpi ianya beliau pada kali kedua fi lailatin, pada malam yang lain. Mimpi lagi. Fa'ata ilal ma'i, maka datang ianya beliau kepada air, masih air dingin juga. Wah kata salah, masih air dingin di atas kan? Wah kata salah dan mandi ianya beliau. Fawusya alaih, maka pingsan ianya beliau, pingsan. Nah, fasami'a, maka mendengar ianya beliau. Apa yang beliau dengarkan? Tentunya satu perkataan. Yuqalu lahu, yang dikatakan akan dianya perkataan lahu baginya Syekh Izzuddin. Apa bunyinya? La u'awidhannaka biha. Sungguh akan aku gantikan kepadamu biha. Biha dengannya perbuatan. Dengannya mandi, dengan dingin. Berarti kita kembalikan biha kepada fi'lah. Ya. Lau'awidhannaka, sungguh benar-benar aku akan gantikan kepadamu dengan sebabnya perbuatanmu mandi dalam keadaan dingin. Izzat dunia, akan kemuliaan dunia dan akhirat. Aku gantikan kepadamu dengan sebabnya perbuatan, atau aku berikan akan kemuliaan dunia dan akhirat. Makanya ini mungkin alasan juga beliau diberikan Izzuddin ya. Nama beliau juga Izzuddin ya. Mulia, kemuliaan agama. A'azzanallah, semoga memuliakan akan kita oleh Allah bersama beliau fiddara ini, di dunia dan di akhirat. Begitu Ustaz. Kembali ke Ustaz. Berarti kalau kita lihat dari hadis ini, manaha ini kan Allah kan memberikan hanya Allah kepada beliau akan kemuliaan dengan sebab mandi. Iya, ya. Atau mandinya Syekh Abdissalam dalam malam yang dingin yang menyebabkan dianya mandi kepada beliau, atau yang mengaruniakan dianya mandi kepada beliau akan kemuliaan. Memang rada aneh dikit Ustaz. Nah, tapi mau gimana kan? Gimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ya, anggap aman? Aman. Aman. Oke. Nah, ini tugas Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun fi mujibatil ghusli wa syuruti wa furudihi. Ini pasal di dalam membahas segala yang wajib mandi beserta syarat-syaratnya dan juga fardu-fardunya. Mujibatul ghusli, bermula segala wajib mandi. Janabatun, mujibatul ghusli. Ini jadi apa ini? Janabatun. Bermula segala Khobar. mandi. Khobar. Yang mewajibkan mandi. Bermula yang mewajibkan mandi, janabatun, yaitu janabah. Bi khuruji manihi, dengan sebab keluarnya mani. Au dukhuli hasyafatin, atau masuknya helm. Au qadriha, atau seukurannya parjan, pada parat. Wa haidun, dan juga yang menyebabkan mandi adalah haid. Wa nipasun, dan juga nipas. Wa nahwu wiladatin, dan seumpama melahirkan. Wa mautun, dan juga mati. Wa syurutuhu, dan bermula syarat-syarat mandi itu ma'un mutlaqun, air yang mutlak. Wa adamu ha'ilin,
dan tidak ada penghalang. Wala mughayyirin lil ma'i, dan tiada merubah bagi air, alal udwi, atas anggota, kawashin tahta zukri, tahta tahta zukrin, seperti kotoran di bawah kuku. Wa kaza'parani, dan juga za'paron, wasan dulin ya. Sondalin, Sondulin itu musandalin ya. cendana. Cendana wasidrin. Ini lupa lagi. Daun sadar, itu seperti sadar ya, Ya, yang dimandikan mayat itu. ya. Wajariyul ma'i alaihi, dan menjalankan air atasnya. Wa furuduhu, dan bermula fardunya, niatu adai fardil ghusli, niat menunaikan fardu mandi, au rab'in, atau menghilangkan, au rab'i nahwil janabah, atau menghilangkan seumpama junub. Wa ta'mimu zahiril badan, dan meratakan zahir badan, hatta ma tahta kulfati, sehingga di bawah kulpah, minal aklapi, daripada kulpah, bil ma'i, dengan air. Itu ya, Ustaz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang mewajibkan mandi berjunub. Yang ada ianya berjunub kita naak kan dengan sebab keluar maninya seorang. Mani dia, kalau mani orang yang keluar dari dia nggak wajib mandi Ustaz kan? Ya. Mani dia sendiri. Kalau mani orang mah nggak apa-apa. Dia masukkan mani orang Ustaz, kemudian yang keluar nggak wajib mandi kan? Atau panjang lah cerita. Ya. Atau masuk hasyafah atau kadarnya hasyafah ke dalam farad. Farad apapun ya. Farad ini lubang berarti bisa dubur, bisa kubur, bisa punya hewan, bisa punya siapapun, wajib mandi. Haid, nifas, dan seumpama wiladah. Seumpama wiladah berarti bukan wiladah kan? Hmm. Ada yang lain yang menyerupai wiladah seperti melahirkan alaqah, mudghah, keguguran kan? Nah, Ya. segala macam itu wajib mandi. Bahkan sesar sekalipun yang tidak melahirkan kan juga wajib mandi. Betul. Wa mautun, dan mati. Ini mati orang Islam tentunya ya, yang bukan syahid kan? Kalau kafir mah nggak wajib mandi. Nah, udah aman Ustaz. Kemudian syarat mandi air mutlak kan udah biasa kan. Kemudian tidak ada penghalang antara air dan badan dia. Kemudian tidak ada yang merubah bagi air di atas anggota. Contoh yang merubah, contoh yang menghalang seperti daki, tahta dufurin yang ada di bawah kuku kan. Contoh yang merubah air seperti za'faran, cendana, daun sadar. Dan syarat selanjutnya mengalirkan air di atasnya badan atau di atasnya anggota. Alaihi alal udwi. Udah Ustaz, aman itu. Ini dikit Ustaz. Fardunya wudhu itu niat melaksanakan fardu mandi. Atau niat rafa seumpama janabah. Atau niat bersuci dari janabah juga boleh ya. Dan meratakan zahir badan. Sehingga ma yang ada ianya ma di bawah kulfah. Kulfah dari si aklaf. Aklaf ini orang Ustaz. Aklaf berarti orang yang nggak sunnah namanya aklaf kan. Ya. Oke. Dengan apa dihilangkan? Atau diratakan dengan air. Udah aman Ustaz. Nah, terkait dengan hail itu, Ya. kira-kira tip X itu termasuk ya berzat ya, tip X ya, Ya, ada zatnya itu. ada zatnya. Lilin kan, biasa contohnya kan begitu Ustaz. Cat. Nah, Iya. tapi kalau warna ina itu nggak apa-apa. Hmm. Lem Ustaz, lem alteku itu. Iya, ya. Dan biasa juga lem, kalau kita perbaiki apa namanya, ini air, lem Hmm. apa namanya itu, lem Lem pipa beton. itu, Ya, lem pipa. lem pipa yang berair itu nempel di tangan kita. Tapi waktu kita mau hilangkan itu sulit sekali hilang. Ya. Kita pakai, kadang-kadang kita pakai apa namanya, pisau menghilangkannya. Kalau udah tahu berarti sebelum bekerja pakai sarung tangan Ustaz. Iya, iya, iya. Antisipasi kan. Iya, antisipasi. Gantian Ustaz. Tafadhol siapa? Sampai di mana, Ustaz? Saya baru masuk, Ustaz.
Waalaikumsalam. Bermakna. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ghalabatuz zanni. Far'un. Far'on, silakan. Siapa aja boleh. Saya belum. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un ghalabatul dhanni bi umumil ma'i kafiyah. Ini adalah cabang bermula dari bermula mengalahkan prasangka bi Kuat umumil prasangka. ma'i dengan kenapa? Kuat prasangka. Ghalabatul dhanni bermula kuatnya prasangka bi umumil ma'i dengan umumnya air. Kafiyah itu cukup. Ya. Itu mencukupi. La yajibu, tidaklah wajib oleh tayakunu umumil ma'i, keyakinan apa ya, umumnya air. Bal yakfi, tetapi cukup fihi di dalam air, kal wudu'i seperti wudu, batu dhani oleh kuatnya prasangka bil umumi dengan keumuman. Fihi kembali ke mandi Ustaz. Tetapi cukup padanya mandi seperti pada wudhu juga oleh kuat prasangka dengan ratanya air. Aman Ustaz. Lanjut Ustaz. Sunanul iktisali wa makruhatu, bermula sunahnya mandi, wa makruhatuhu dan makruhnya mandi. Wa sunanuhu dan bermula sunahnya wudu itu tasmiyatun, membaca bismillah, wa izalatul qadharin dan menghilangkan kotoran, summa sama wadu'un, apa ini nanti? Summa Ustaz, udah benar summa. Kemudian wudhu biasa. Summa wudu'un, kemudian berwudu, wa takhlilun dan menyela-nyela, wa ta'ahudu Ghasunen atau ghusunen kemarin. Wa ta'ahudu ghusunin dan apa ini? Memperhatikan celah-celah badan. Dan memperhatikan celah badan, wa mungkin walahazin dan apalagi Mengkerut. kerutan. Mungkin ini Dan bagian mata kerutan, Ustaz, bagian mata dekat hidung. pelipis. Saluran air mata Ustaz. Ya. Dan saluran air mata, wadalkun apa lagi? Menggosok. Ini enggak mutalaah ini, ketahuan ini. Enggak mutalaah. Besok yang enggak mutalaah dilarang baca. Serius Ya. Ustaz. Makanya saya kemarin itu tidak sempat Enggak lihat ini. kamu tadi, dalkun menggosok. Watayamunun dan sunahnya wudhu yaitu mendahulukan yang kanan, watawajjuhun lil kiblati dan menghadap ke kiblat, watarkusti'anatin fi sobbin dan meninggalkan meninggalkan bantuan di apa ini sobbin Dalam menuang.
dalam menuang, wasyahadatani ba'dahu, dan sunnahnya wudhu itu membaca 2 syahadat sesudah wudhu. Mandi. Wataslisun, dan sunnahnya sunnahnya mandi itu 3 kalikan menyiram. Wawilaun, dan Mualat. Beriring-iring. mualat. Sudah ya. Satu Itu. baris Bagus. saja. Makruhatuhu, dan makruhnya mandi, dan bermula makruhnya mandi itu israfun filma, yaitu berlebihan di dalam masalah air. Wa tarku wudu'in, dan meninggalkan wudhu, wa madmadotin wastin syakin, dan berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Ya, meninggalkan maksudnya, meninggalkan wudhu, meninggalkan berkumur-kumur dan istinsya. Nah itu Ustaz. Terang ya, zahirnya. Ya. Ya. Saya berikutnya, Ustaz. Cuma itu lebih agak majuh ini Tengku sedikit. Yang mana? La yajibu tayakkunu umumil ma'i bal yakfi fihi wudu. Ya, maksudnya yang penting nggak ragu kan. Dan rata-rata emang dalam bab fikih kan dan Ustaz. Ghalabatud dan. Nggak harus sampai tingkat yakin kan. Yang penting 51% kita memperkirakan air rata udah cukup. Dan semuanya begitu Ustaz. Bab dan ya fikih. Hmm. Nah itu. Saya selanjutnya, Tengku, saya selanjutnya. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Babu fadlus shalah al-maktubah. Bab tentang fadilah salat wa maktubah, salat wajib. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban. Sesungguhnya salat itu adalah bagi orang-orang mukmin kitaban, ay mafrudan, adalah wajib, mauqutan, yang telah ditentukan, ay muqaddaran waktuha, yang telah ditentukan waktunya. Wala tuqaddimu alaihi wa la tu'akhiru anhu, maka tidak boleh kita mendahulunya waktu tersebut, wala tu'akhiru anhu, dan tidak boleh mengakhirinya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Gimana Ustaz artinya? Fala tuqadamu sekali lagi Ustaz. fala tuqaddamu, tidak boleh mendahului daripada waktu sholat itu, dan tidak boleh mengakhiri waktu. Wala tu'akhiru, wala tuqaddamu itu saat mendahului waktu sholat itu. Sebelum Majhul waktu Ustaz. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah kalian lalai ya, amwalakum, harta kalian, wala auladakum, dan anak-anak kalian, an dzikrillah, daripada mengingat Allah. Ai as-shalawatil khamsi, yang dimaksud di situ adalah salat 5 waktu. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang berbuat demikian, fa ulaika humul khasirun, maka sesungguhnya mereka humul khasirun, orang-orang yang rugi. Oke, Ustaz. Jelas. Titik Yang dulu berikutnya. Nah, inna Terus, sholata kanat, sesungguhnya sholat itu ada ianya sholat di atas orang yang beriman itu kitaban. Ini kitab masdar bermakna isim maf'ul ya. Itu kitaban ay mafrutan. Itu sesuatu yang difardukan lagi yang diwaktukan. Ay mukaddaran waktu. Artinya ditentukan akan waktunya fala tuqadamu. Maka tidak boleh didahulukan akan dianya sholat alaihi, di atasnya waktu, wala tuakharu, dan tidak ditakhirkan akan dianya sholat darinya waktu. Artinya dalam kondisi apapun kan, mau sehat, mau sakit, mau senang, susah, sholat harus dalam waktu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan membuat lalai akan kamu oleh fa'il amwalukum, oleh harta-harta kamu, dan tidak pula jangan pula membuat lalai akan kamu oleh anak-anakmu, lalai dari mengingat Allah. Jadi zikrillah di sini menurut salah satu ulama tafsir salat yang 5.
Jangan sampai Iya. harta dan anakmu melalaikan kamu dari sholat yang 5. Atau dari apapun lah perintah agama. Kan? Wa may yaf'al zalik, barang siapa yang memperbuat ia akan demikian. Maksudnya, barang siapa yang melalaikan akannya oleh demikian. Maka mereka itu orang yang merugi. Nah, itu Ustaz. Saya teruskan, Ustaz. Gantian Ustaz, biar kebagian Oh, semua. oke, silakan. Ya. Pak Haji Mustari, sepuh barokahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nawafilu tutimul faraida. Bermula ini sunnah-sunnah itu menyempurnakan ya nawafil akan fardu-fardu. Wa akhrajal hakimu 'an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa qala, mengeluarkan oleh hakim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala berkatalah Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu maftaradallahu ala ummati as-salawatul khamsu, bermula awalnya yang memfardukan oleh Allah pada umatku itu salat yang 5. Wa awwalu ma yurfa'u min a'mali as-salawatul khamsu, dan bermula yang diangkat ianya dari amal-amal umat itu salat yang 5. Wa awwalu ma yus'aluna anhu min a'malihim, dan bermula yang ditanyakan anhu dari umat, anhu dari Allah, min a'malihim, dari amal-amalnya umat. Bermula awalnya yang ditanyakan dari Allah, min a'malihim, dari nyama, Ya. min a'malihim, dari amal-amalnya umat itu salat yang 5. Faman kana dhayya'a syai'an minha, yaqulullahu ta'ala tabaraka wa ta'ala, unduru hal tajiduna li 'abdina filatan min sholatin tutimmuna biha ma naqasa minal fariḍah. Faman kana dhayya'a, maka barang siapa yang adalah dhayya'a, menyepelekan yaman akan sesuatu minha darinya sholawatul khamsu, yaqulu, maka berkata oleh Allah tabaraka, maha berkah Allah, wa ta'ala, maha Allah, unduru, lihatlah kalian umat, hal tajiduna, adakah mendapati kalian, li abdi, untuk hambaku, akan sunnah, min sholatin, dari satu sholat, tutimuna, yang menyempurnakan kalian biha dengan sholatul khamsi, mana koso, ing apa yang kurang, ya apa, minal fariḍah, dari fardu-fardu. Wangduru fi siyami abdi syahra ramadhana, dan lihatlah kalian fi siyami abdi, pada puasa hambaku, syahra Ramadan, akan bulan Ramadan. Wa in kana dhayya'a syai'an minhu, maka jika adalah yaman dhayya'a, menyepelekan yasiman akan sesuatu dari siam saum, fangduru, maka lihatlah kalian, hal tajiduna li abdi nafilatan min siyamin tutimuna biha ma naqasa minas siyam, adakah kalian mendapati di abdi, untuk hambaku, akan sunnah dari puasa-puasa yang menyempurnakan kalian biar dengannya sunnah, mana qasa minas siyam, apa yang mengurangi apa dari puasa. Wangduru fi zakati abdi, dan lihatlah kalian pada zakat hambaku, wa in kana dhayya'a syai'an minha, maka jika adalah yaman dhayya'a itu menyepelekan yaman syai'an akan sesuatu mina darinya zakat, wangduru, maka lihatlah kalian, hal tajiduna li abdina fulatan min shadaqatin,
adakah kalian mendapati untuk hambaku akan sunnah dari sodakoh yang menyempurnakan kalian dia dengannya sodakoh, mana kosong minat zakat, apa yang mengurangi apa dari zakat, wa yukhadhu dzalika ala faraidillah, maka diambil akan demikian mazkur atas fardu-fardu Allah. Wa dzalika bi rahmatillah wa adli, maka bermula mazkur itu dengan rahmat Allah dan adilnya Allah. Wa in wajada fadlan, maka jika mendapat manfaat dan kelebihan keutamaan, wudi'a fi mizani, maka ditempatkan ya siman fi mizani, akan timbangannya siman. Wakilah, dan dikatakan lahu baginya siman, udkhulil jannata masrura, masuklah engkau akan surga hal keadaan masuk hale berbunga, hale senang. Wa illam yujad lahu syai'un min dzalik umirat bihi zabaniyatu ta'khudhu biyadaihi wa rijlaihi, dan jika tidak mendapati baginya siman oleh sesuatu min dzalika dari mazkur, umirat, maka diperintahkan di kelawan siman oleh malaikat zabaniyah, ta'khudhu, yang menyiksa, yang mengambil ya zabaniyah dengan tangannya zabaniyah, dengan tangannya siman dan kakinya siman. Summa taqdibu bihi finnar, kemudian dilempar ya siman, takzibu, melempar ya malaikat zabannya dengan siman finnar, pada neraka. Masya Allah. Nah, ini Ustaz. Doa itu Ustaz mungkin menyepelekan atau mengabaikan, Bang? Menyia-nyiakan boleh. Ada yang tidak dilakukan. Jadi coba kita lihat ya. Formula awal mah yang wajibkan akannya oleh Allah kepada umatku itu salat yang 5. Kenal nggak fardu dalam agama? Salat pertama. Di antara rukun yang 5, Ustaz. Duluan, kan? iya kayaknya. Duluan fardu salat ya. Isra Mi'raj ya. Kalau puasa di Madinah kan? Fardu sholat dulu Ustaz. Ya. Dan bermula awal mah yang diangkat akan dianya mah dari amal-amal mereka itu salat yang 5. Ini gimana kita artikan? Kita pahami maksudnya. Sholat 5 waktu Ustaz. Maksudnya Yuhasabu paham. Gimana? Yuhasabu bukan? Yuhasabu ada awaluma yus'alu nanti. Kalau sesuai dengan hadis yang dari di kitab apa? Nurul Yakin fi Sirah Sayyidul Mursalin itu. Wa furida 'alayya wa 'ala ummati khamsina sholat fi yaumin wa lailatin. Ya. Oh, yurfa'u ini kayaknya adalah awal apa yang memang dilaporkan dari amal perbuatannya. Berarti pahalanya Ustaz. Awal mah yang diangkat akan yama dari pahala amal mereka. Gitu maksudnya. Oh, bukan diangkat. Bukan dilaporkan. Apa dihilangkan? Amal yang paling pertama hilang di bumi. Sebelum kiamat orang yang paling cepat hilang, orang nggak pada sholat. Puasa mungkin ada. Apa begitu? Karena ada hadis lain juga yang menyatakan amal terakhir yang paling lama hilang, awal yang paling cepat hilang kan ilmu, Ustaz kan? Dengan cara dimatikan para ulama. Nah, orang tetap sholat. Walaupun dekat kiamat orang masih ada yang sholat. Ada hadis lain, biar nggak bertentangan, ada yang mengartikan begini Ustaz. Awal mah yang diangkat akan dianya mah dari pahalanya mereka. Pahala pertama yang diangkat pada Allah atau dilaporkan kayak Ustaz Hadri bilang, itu sholat yang 5. Ada juga yang mengartikan awal amalan yang hilang. Banyak orang nanti nggak sholat lagi Ustaz. Mendekati kiamat. Amalan lain naik haji mungkin ramai, tapi sholat kagak. Ada yang bilang seperti itu. Ya. Bisa jadi awaluma. Ya itu.
Kemudian wa awwaluma, dan bermula awal ma yang ditanya mereka darinya ma, dari amal mereka itu salat yang 5. Ini awwaluma yuhasabu, ini masuk kan? Iya. Ya. Nah, dihisab. Nah ini, maka barang siapa yang ada ia itu menyia-nyiakan ia akan sesuatu darinya salat. Salatnya nggak sempurna maksudnya. Bisa nggak sempurna sunnah-sunnahnya atau malah nggak sempurna rukunnya juga bisa. Nah, kata oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, perhatikan olehmu apakah engkau dapati bagi hambaku akan sunnah dari jenis sholat yang kau sempurnakan dengannya sunnah akan apa yang kurang ia dari fardu. Kurang dari fardu di sini kayak cerita tadi ada yang menyatakan kurang sunnahnya, bukan fardu rukunnya yang kurang. Kalau fardu rukunnya yang kurang justru sholatnya nggak sah. Nah kan? Jadi nggak ditambal dengan sunnah. Ada yang bilang yang kurang dari fardu, fardunya sunnah-sunnah sholat nggak dilakukan secara sempurna semua. Sehingga sunnah-sunnah dalam sholat wajib yang tidak dilakukan bisa ditambal oleh sunnah-sunnah dalam sholat sunnah. Ada juga ulama yang mengartikan nggak apa-apa. Walaupun kadang ada juga sholat-sholat yang ketinggalan rukun nggak sah misalkan. Walaupun nggak sah juga bisa ditambal dengan banyak sholat sunnah. Itulah bagian dari kurnia dan rahmatnya Allah atau fadlullah. Nah, bisa. Begitu juga puasa dan seterusnya. Ini sama semuanya. Nggak perlu diartikan lagi kan? Sudah diartikan oleh sepuh kita Ustadz Mustari. Maka diambilkan akan demikian sunnah semua untuk menutupi fardu-fardu Allah. Bermula demikian semua itu dengan rahmat Allah dan dengan keadilannya kan. Fa'in wajada fadlan. Maka jika mendapati ianya si hamba atau jika mendapati ianya malaikat atau Allah juga boleh akan kelebihan. Maka jika mendapat karena yang meletakkan bukan si hamba ini, mestinya wujida. Maka jika didapatkan akan dianya amalan tadi, si hamba akan yang lebih. Sesudah amalan sunnahnya diambil untuk menutupi fardu masih ada lebih. Wudi'a, niscaya diletakkan akan dianya amal dalam mizannya si hamba. Jadi pemberat kebaikan dia. Waqilalahu, dan dikatakan baginya si hamba, masuklah kamu ke dalam sorga dalam keadaan gembira. Nah, perbuatan fardu kurang ditambal dengan sunat masih ada lebih, jadi tambahan amal kebaikan masuk surga. Wa illam yujad, jika tidak didapati baginya si hamba, miliknya si hamba akan sesuatu dari demikian sunnah tadi. Fardu kurang, sunnah nggak ada, umirat. Diperintahkan dengannya si hamba akan malaikat zabaniyah. Ta'khudhu, mengambil ianya malaikat zabaniyah di dua tangannya si hamba dan dua kakinya ya, kayak dilempar gitu ya, digotong misalnya. Summa taklifu, kemudian melempar ianya zabaniyah akannya si hamba dalam neraka. Na'udzubillah. Nah, Bagaimana Ustaz? Oke, Ustaz, sudah paham. Sudah paham. Nah, lanjut gantian. Silakan. Oke. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu tukaffiruz dzunuba. Salat itu menjadi kafarat atau penghapus dosa-dosa. Rawa Muslim Jabirin, Al-Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Jabir, masalus salawatil khams kama salinahrin jarin azbin ala babi ahadikum. Perumpamaan sholat 5 waktu itu laksana atau seperti air sungai yang mengalir segar di hadapan pintu salah satu di antara kalian. Yaghtasilu yaumin khamsa marratin. Yang dimana tadi ia mandi di sungai tersebut pada setiap harinya sebanyak 5 kali. Qala, ia berkata tadi, Hasan berkata, fama yubqa dzalika minad danas. Maka kotoran apa yang tersisa darinya? Wa Ahmadu an Abi Dzar, kemudian Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja zaman asy-syita'i wal waraqu yatahafatu.
bahwasanya Nabi Muhammad SAW keluar ketika musim dingin, wal waraqu yatahafatu, dan ketika itu dedaunan itu berguguran. Fa akhadha bi ghusnaini min syajaratin. Maka beliau baginda Rasulullah SAW mengambil 2 ranting dari pohon tersebut. Qala, kemudian ia berkata, yaitu Rasul, faja'ala dzalika sahabat tadi, faja'ala dzalika al-waraq, maka ketika itu menjadikan dedaunan tersebut berguguran. Qala, faqala, ya, ia berkata, faqala, maka ia berkata, ya Abadzar. Rasul berkata, wahai Abadzar, faqult, kemudian aku menjawab, kata Abu Dzar, labbaik ya Rasulullah, ya, aku penuhi panggilanmu wahai baginda Rasul. Qala, kemudian ketika itu Rasul bersabda, innal abdal muslima la yusalli salata yuridu biha wajhallahi. Sesungguhnya hamba seorang muslim yang mana ia tadi sholat menginginkan tadi itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atau karena Allah Subhanahu wa taala, fatahafatu anhu dzunubuhu, maka tentunya tadi dosa-dosanya berguguran darinya. Kama tahafutu hadzal waraq. Ini lebih cocok Ka- tahafata, Ini Ustaz. tahafata Tengku kayaknya, bukan tahafutu ya Tengku. Iya. kurang ya. Karena ya Dua-duanya salah soalnya. Lebih Ya. hadhihi asy-syajarah. Fi'il madhi. Sebagaimana tadi bergugurnya tadi dedaunan Ya. dari pohonnya. Wa Tabrani wal Baihaqi an Ibnu Umar. Al-Imam Tabrani dan Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Umar, innal abda idza qama yusalli, sesungguhnya tadi seorang hamba ketika melakukan ibadah salat, utiya bizunubihi kulliha, ketika itu ia diberikan tadi seluruh dosanya, fawudi'at, kemudian diletakkan tadi dosa tersebut ala ra'sihi, di atas kepalanya, wa atiqaihi, dan kedua pundaknya, fakullama raka'a aw sajada, dan ketika ia itu ruku dan sujud, tasaqatat anhu zunubuhu, maka sungguh tadi ketika itu berguguranlah dosa-dosanya. Wa Muslimun an Utsman radhiyallahu anhu. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Utsman ibnu Affan, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, ma min imri'in muslimin, tidaklah tadi dari seorang muslim, tahduruhu salatun, di mana kala dari salat itu telah tiba waktunya, apalagi nih? Hadirkan sholat. Maktubatun, salat yang wajib, fayuhsinu wudu'aha, kemudian ia tadi berwudunya dengan baik atau memperbaiki wudunya, memperbagus wudunya, wa khusyu'aha, dan juga kekhusyuannya, wa ruku'aha, dan juga ruku'nya, illa, terkecuali tentunya kafaratan lima qabla, bahwa sholat tersebut menjadi penghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Ya. Malam ya'ti kabiratan, apa yang memang dosa tersebut bukanlah dosa yang besar. Wa dzalika dahra kullahu, dan itu berlaku selamanya atau sepanjang waktulah. Wal Baihaqi an Anasin, dan Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Anas, ma min hafizaini yarfa'ani ilallahi ta'ala, tidaklah dari 2 penjaga, yaitu malaikat raqib dan atid, yarfa'ani, yang mengangkat atau tadi mengadu, melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bi salati rajulin, dengan perkara salatnya seorang laki-laki atau seseorang, ma'a salatin, ya, bersama salatnya tersebut, illa, terkecuali, qala Allah taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala berkata, ushhidukuma, aku menyaksikan kalian keduanya, anni ghafartu li'abdi ma bainahuma, sungguh aku tadi telah mengampuni untuk hamba-hambaku dan apa yang di antara keduanya. Insyaallah. Syukuran Ustaz. Nah, itu dia Ustaz. Aman Ustaz?
Fama yubqi dzalika minad danas. Ma istifham. Maka apakah menyisakan oleh demikian dari kotoran? Tentu tidak kan? Tadi saya bacanya Perumpamaan. yubqo ya. Gimana? Tadi saya bacanya yubqo, apa yang tersisa? Ya. Formula salat yang 5 itu seperti umpama sungai yang mengalir, yang tawar, yang ada di pintu salah satu kamu. Hal keadaan salah satu kamu itu mandi ia dalamnya sungai pada setiap hari 5 kali. Berkata ianya perawi, Allah Hasan, maka apakah menyisakan yubuki? Apakah menyisakan oleh demikian mandi tadi 5 kali dari kotoran? Tentu tidak. Lain manusia. Maka apa akan menyisakan demikian? Ya, dan Tapi tetap semuanya itu kembali kepada hadis yang terakhir itu ya tentunya. Gimana? Maksudnya dosa kecil ya. Iya. Sesungguhnya seorang hamba bila berdiri ia, sholat ia, niscaya didatangkan akan dianya si hamba. Dengan dosanya si hamba seluruhnya dosa. Kaudiat maka diletakkan akan dianya dosa di atas kepalanya dan dua pundaknya, maka setiap kali rukuk ia atau sujud ia bergugur darinya si hamba oleh dosa-dosanya. Tidak ada dari seorang muslim pun yang hadir kepadanya oleh salat maktubah, maka memperbagus ia akan wudhunya dan khusyuknya dan rukuknya, kecuali ada ianya salat maktubah itu penebus bagi ma sebelumnya maktubah dari dosa-dosa selama tidak melakukan ia akan dosa besar. Artinya yang diampuni dosa kecil. Nah, dosa kecil. Salat bisa Mana, Pak? menghapus dosa kecil. Dan itu Mana, terjadi bukan hanya sekali dua kali. Bermula demikian, itu pada masa seluruh masa. Berlaku terus-menerus, Ustaz. Setiap sholat fardu berarti bisa menghapus dosa kecil. Nah itu. oh, Tidak ada dari dua malaikat penjaga yang mengangkat oleh keduanya dua malaikat kepada Allah Ta'ala dengan sholat atau akan sholat seorang laki-laki bersama sholat yang lain. Artinya ada dua sholat yang diangkat. Subuh dan duhur diangkat, atau duhur dan asar, atau asar dan maghrib, kecuali berkata oleh Allah Ta'ala, Ushhidukuma, aku persaksikan kepada kamu berdua, hai malaikat, bahwa sungguhnya aku telah aku ampuni bagi hambaku akan apapun dosa-dosa yang ada ia antara keduanya dua sholat. Diangkat subuh dan duhur, berarti dosa antara subuh dan duhur, dosa kecil, dimaafkan. Antara duhur dan asar begitu juga. Nah, dua sholat berarti di sini ya. Ini tentu sedikit terkait dengan apa namanya hadis yang di atas tadi, bahwa yang pertama kali dihilangkan itu kan. Ya. Nggak ini sebagai tafsirannya ini. Tafsir hadis bil hadis. Nggak begitu. Jadi yarfa itu apa katanya ini? Awalu. Belum ada tafsiran Ustaz, makanya tadi muskil kan ditanyakan. Oh ya. Awal mah yang diangkat apa maksudnya diangkat? Amalan pertama kali hilang sebelum kiamat atau malah yang diangkat pahalanya? Itu tadi pertanyaan. Kira-kira enggak itu hadis yang tadi itu sebagai tafsirannya? Ya, hadis yang mana gimana? Ya, coba Ustaz hubungkan gimana maksudnya? Ya, yang tadi kalau di jamak misalkan. Ma min hafizaini yarfa'ani. Nah, Ya. ila Allah Ta'ala bi sholati. Kalau ini pasti Ustaz, ini pasti melaporkan. Ya kan? Karena ini jelas. Nggak mubham ibaratnya. Kalau tadi makanya di sono ada beberapa penafsiran Ustaz. Awal mah yang diangkat akan dia nyama dari amal hamba kepada Allah. Diangkat dari amal mereka. Diangkat ada yang mengartikan dihilangkan. Artinya nanti orang masih melakukan ibadah yang lain tapi ibadah sholat udah ditinggalkan. Tapi itu kalau tafsiran seperti itu bertentangan dengan satu hadis Nabi yang lain. Sahih juga. Nabi menyatakan amal terakhir diangkat justru sholat. Orang masih sholat. Walaupun nggak khusyuk. Nah, makanya ada yang mengartikan diangkat pahalanya. Maksudnya dilaporkan pahala. Yang awal sampai pahala kepada Allah amalan sholat. Nah itu. Kalau Nah, hadis ini kalau hadis yang enggak apa-apa terakhir ya kita perdalam sedikit, Tengku.
kita diskusikan Boleh, Ustaz. terkait dengan dihapuskan dosa, apakah memang itu ada syarat seperti ini, Pak Yus, ini wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha, atau memang sekalipun dah khusyuk begitu, Ini sekalipun kalau kita lihat teks ini syaratnya ketat, Ustaz. Wudunya sempurna. Arti bagus wudu kan sempurna, Ustaz kan? ya ya. Syarat rukunnya sunnah-sunnah yang 60 sunnah wudu itu dilakukan, Ustaz. Nah, iya yang sulit ini khusyuk ini karena ya, saya sendiri jujur saja itu untuk khusyuk itu sulit sekali. Ya, khusyuk itu bisa bikadariha, Ustaz. Ya, kan? Ya. Karena nggak ada tulisan khusyuk itu aturannya ya menurut orangnya, Ustaz. Iya. Khusyuk bertingkat katanya kan. Ya. Terus kalau misalkan kita tidak khusyuk itu kira-kira kita dapat peroleh tidak fadilah ini semua ini? Ya minimal khusyuk dalam takbiratul ihram, Ustaz. Memang gitu, Ustaz. Kalau kita baca kitab khusyuk. Minimal sebahagian besarnya. Atau minimal ada khusyuknya dalam sholat. Walaupun di sebahagian tempat ya. Nah itu. Kalau khusyuk 100% kan nggak mungkin, Ustaz. Memang perlu banyak latihan. Ya. Jadi Atau ada pelatihan. mungkin Saya lihat itu Tengku, ada pelatihan sholat khusyuk katanya. Itu Gimana, Ustaz? tahafatu atau tapi kayak tahafat? entah khusyuk ataupun tidak, kayaknya kalau untuk masalah diterima enggaknya itu kan hak dari Tuhan, Tengku, hak prerogatifnya Tuhan. Ya. Malah kalau semisal kita itu beranggapan wah ini nih hasil saya khusyuk nih, saya dapat pahala, kan Ya. kayaknya itu bahaya juga itu. Iya. Orang yang bilang khusyuk Itu justru nggak khusyuk, seolah-olah Ustaz. ya kita ini Mungkin iya adabnya itu kan. Tengku husnuzon saja. Ya. Intinya ambil lahirnya aja, Ustaz. Wudunya sempurna, ada khusyuk walaupun sedikit kan. Rukuknya benar, insya Allah jadi penebus dosa. Melebur diri ya. Melebur diri, la haula la quwata illa billah. Ya. Ahsanta. Nanti kita ikut pelatihan sholat khusyuk, Ustaz. Ada itu Ustaz, saya lihat dulu di TV ya. Pelatihan sholat khusyuk. Wah, karena itu tidak setuju saya, Tengku. Kurang berminat. Lanjut, Ustaz. Siapa? Saya Yasin. Itu Ya, Tengku. itu tahafatu atau tahafata? Yang mana? Yang tadi di atas. Fi'il madhi, Ustaz. Tahafata. Kalau fi'il mudhari tanya dibuang bisa nggak? Bisa, memang kaedahnya kalau ketemu dua ta kan bisa dibuang kan? Kalau fi'il mudhari harusnya fa'ilnya mu'annas berarti, Ustaz. Ini kan fa'ilnya mudzakkar, hadzal waroku. Mungkin kita takdir tatahafatu, Ustaz. Yang mana tadi? Ada dua soalnya. Ini yang pertama di sini beliau nggak buang ya. Maka jadilah demikian pohon itu yatahafatu. Berguguran ianya pohon, udah satu. Kemudian fatahafatu. Boleh juga fatatahafatu, Ustaz. Boleh fi'il mudhari ini. Sesungguhnya hamba yang muslim, sungguh salat ia akan salat. Hal keadaan dia yang menghendaki ia dengannya salat wajah Allah akan zat Allah. Ya karena Allah. Fatatahafatu asalnya. Maka akan berguguranlah dari dia oleh dosa-dosanya. Bisa. Cocok ini zunubu kan? Jamak kan boleh. Tatahafatu. Nah, jadi tanya dibuang ketemu dua ta. Nggak enak juga kita melanggar dhabit ini kan? Kama Kirain yang tatahafatu. bawahnya itu, Tengku. Nah, tapi di sini udah mu'annas lagi. Tapi nggak apa-apa. Gimana, Ustaz? Di Kalau sini maksudnya. mu'annas berarti Ya. Tadi saya bacanya ya kama ya tahafatu tadi. Iya, di atas ya tahafatu ya. Fatahafatu. kalau fi'il mudhari'nya mu'annas berarti fa'ilnya juga hazihi mestinya ya, Tengku. Hazihi. Ini kan haza. Berarti bukan Itu fi'il dijelas mudhari di- yang pembuangan ta itu. Nah, Yang jadi begini tadi- Ustaz. Kalau kita ini coba. Jadi ini kita baca tatahafatu misalkan. Ini kita takdirkan fi'il mudhari. Kalau ini tahafata karena sudah kejadian tadi kan. Kama tahafatu. Boleh nggak? Misalkan
maka akan berguguranlah dari si hamba, ini fi'il mudhari', maka akan berguguran darinya si hamba oleh dosa-dosanya sebagaimana telah berguguranlah ini daun tadi dari ini pohon. Ini kita baca tahafata fi'il madhi misalkan. Karena kan Nabi memegang dulu tadi kan, menggoyang-goyangkan sehingga daunnya rontok, atau Nabi pegang daunnya memang udah rontok. Nabi menyatakan siapa yang sholat nanti akan gugur juga dosanya sebagaimana daun ini telah gugur. Masuk nggak usah kira-kira? Kalau apa namanya diganti dia punya apa ya, tahafata, kayaknya penjelasannya kurang bisa dimengerti itu Ustaz. Yang mana? Fatahafatu itu fil mudhari kama tahafatu. Kalau dia kan emang enaknya kama ya tahafatu lagi. Jawabnya mudore lagi gitu enaknya mah. Karena berguguran itu Ustaz, berguguran itu kan continue istilahnya. Sifatnya Ini perlunya syarah mungkin. Mungkin ada dijelaskan di sana. Kama tahafatu sebagaimana akan berguguran saja. Hadzal warqu. Tidak ada salahnya itu Ustaz. Warku sudah berguguran Ustaz, bukan akan berguguran, sudah berguguran di belakang. Coba ini. Pak Akhadha, Nabi mengambil 2 ranting dari pohon. Berkata perawi kan, Abu Dzar. Maka jadilah daun itu berguguran. Ketika Nabi memegang ranting itu, daun berguguran dari ranting. Kan udah terjadi itu. Kemudian Nabi berkata, wahai Abu Dzar, siapapun hamba yang muslim yang sholat, yang dia mengharapkan zat Allah, maka akan berguguran pula dari dia oleh dosa-dosanya. Sebagaimana telah berguguran daun tadi yang kamu lihat tadi, yang saya angkat dahannya. Masuk nggak Ustaz? Berarti fi'il madhi. Ya. Fatataha fatu anhu zunubuhu kama tahafata hadzal waraku an hadhihi syajarah. Nah, itu Ustaz. Atau mungkin coba lihat di tag yang lain Ustaz. Kan banyak kitab PDF ya, dicek lagi nanti. Kalau di bawah lebih masuk tunggu ya. Tasa qatat anhu. Soalnya pakai mati juga kan? Pakai mati juga. Nah. Iya. Maka ini lebih mendukung kalau tahafatu ini fi'il mudhari' Ustaz. Iya. Jadi tatahafatu kan? Ada ta yang dibuang. Kalau ketemu 2 ta boleh dibuang. Tatanazzalu kan? Nah, tanazzalu alaihil malaikah. Nah. Betul. Ya. Jadi walaupun di sini fi'il madhi, ini tetap maknanya mudhari' Ustaz. Kan huruf syarat dia mesti masuk ke fi'il mustaqbal kan? Iya. Jadi walaupun ibaratnya madhi tetap mudhari' ini maknanya. Tetap akan Saya berguguran. Baca di ini pakainya dia mudore. Kama yatahafatu hadzal waraku an hadhihi asyajarati. Ini di Musnad Ahmad ini. Ada tambahan ya? Ya tahafatu. Ya tahafatu. Ya tahafatu. Di sini innal abdal muslima la yusalli as-salata yuridu biha wajhallah. Fatahafatu anhu dzunubuhu kama yatahafatu hadzal waraku an hadhihi syajarah. Oh, itu mungkin. Berarti mudhari itu Iya, terjawab sudah. Coba ya, kalau ya nggak boleh dibuang Ustaz. Kalau ya kan nggak boleh dibuang, kaidah sarahnya kan. Berarti ketinggalan, bagaimana? Saya baca juga di Durrul Asaniyah. Baca juga di Durrul Asaniyah juga sama. Pakai ya? Kama enggak, beda. Enggak pakai ya dia. Kama tahafata yang kata Ustaz tadi. Berarti kesimpulannya kalau nggak pakai ya fi'il madhi. Kalau pakai ya fi'il mudhari' gitu. Enggak boleh gini Ustaz. Iya, emang begitu Teguh. Iya, maksud saya begini Ustaz. Enggak boleh kita baca tahafatu. Enggak boleh tahafatu maksudnya fi'il mudhari', itu yang enggak boleh. Karena ya kan enggak boleh dibuang. Kalau tak boleh dibuang. Kalau ya tahafatu, kalau enggak tahafata gitu aja mungkin ya Teguh ya. Sama ya tahafatu atau tahafata. Nah itu.
Tahafata ya tahafatu tahafutan. Ada kitab tahafutu tahafut kan Teguh ya? Imam Ghazali. Aman, Ya, Ustaz? tahaful falasifah ada Ibnu Rushd. Mungkin bisa caranya begini, Ustaz. Fatahafatu anhu dunubuhu itu kama tahafatu itu kembali ke fatahafatu akan berguguran. Sebagaimana akan bergugurnya. Enggak, tahafatu itu masalahnya tanya itu tafi'il Ustaz, bukan ta ya mudhara'ah, huruf mudhara'ah. Tafa'ala atas wazan tafa'ala ya tafa'alu. Ya, berarti harus dibaca, enggak ada tafa'ulu gitu. Kalau kita katakan itu fi'il mudhari', berarti harus ada huruf mudhara'ahnya. Mau huruf mudhara'ahnya berarti ta, berarti harus dua, tatahafatu gitu Ustaz. Cuma yang pasti tahafutu ini udah salah secara kaidah dulu, harus disepakati dulu kayaknya. Udah, kalau menurut saya udah selesai tadi karena ada matan dukungan tadi kan. Ah, Ada ada yang kama ya durasanya tadi. tahafatu, kama dan tahafatu. Oke Ustaz, aman. Yang enggak Siap, aman. siap. Lanjut, Ustaz Fikri ini tugas. Coba ya, Guru. Oh, Ustaz Irwan, tafadhol. Nggak berani ngelangkahin aku. Salib. Foto guruku. Kalau belum selesai baca semua kita nggak nutup dulu Ustaz. Oh, gitu. Ini saya dulu Tengku ini. Kata-katanya agak enak ini. Oh, Yang bawahnya tahu. sulit. Teguh, ketika Teguh membahas tahafata, yang lain udah pada baca di bawah Teguh. Takut diomelin lagi. Iya bener, bener. Oke. Panjang ini nggak apa-apa bagi dua. Tafadhol siapa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Astaga. Pak Marquez. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Khamsa asyrota ukubatan liman tahawana bisolati. 15 siksaan bagi orang yang menyepelekan sholat. Ya. Wafi kitab Zawajir, di dalam kitab Zawajir di Syekhina Khatimatil Muhaqqiqin Ahmad bin Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu, kitab Zawajir karyanya Syekhuna yang menjadi akhir dari ulama pentahqiq, yakni Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu. Qala ba'dhum, sebagian ulama berkata, waroda fi hadisin, ada di dalam suatu hadis yang berbunyi, man hafadha ala sholati akramahu bi khamsihi sholin. Barang siapa yang menjaga sholatnya, maka orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah dengan 5 perkara. Yarfa'u anhu, diko apa doiko ini Teguh? Dhiq ini, dhiqal aishi. Diko anshi. Yarfa'u anhu diko anshi. Maka Allah akan mengangkat sengsaranya hidup dari orang tersebut. Wa adzabal qabri, dan Allah akan mengangkat siksa kubur. Wa yu'tihi lahu kitabahu biyaminhi, dan Allah akan memberikan dia kitabnya dia itu dengan pada tangan kanannya. Menerima kitabnya itu berarti dari tangan kanan. Wa yamurru ala syirati kalbarki, dan dia orang tersebut akan melewati sirot, jembatan sirot, sebagaimana kilat, seperti kilat. Wa yadkhulul jannata bighairi hisabin, dan orang tersebut akan memasuki surga tanpa dihisab. Wa man tahawana anis sholati, dan barang siapa yang tadi itu tahawana itu menyepelekan. Dan barang siapa yang menyepelekan sholat, aqabahu bihum sa'asyrata ukubatan, maka dia akan disiksa oleh Allah dengan 15 siksaan. Khamsatin fi dunya, 5 siksaan itu dijatuhkan di dunia, wa salasatin indal mauti, dan 3 siksaan ketika mati, wa salasatin fi qabrihi, dan 3 siksaannya itu di kuburnya, wa salasatin inda khurujihi minal qabri, dan 3 siksaan ketika dia keluar dari kuburannya. Masih lanjut Teguh. Panjang Ustaz. Terus belum selesai, Ustaz. Kan dipotong-potong ya Teguh. Oke. Enggak, 1 halaman Ustaz sampai ini, sampai doa sholihin. Oh, siap. Fa'amalawati fi dunya, adapun siksaan yang dijatuhkan di dunia, fa'ula, maka siksaan yang pertama adalah tunza'ul barakatu min umrihi,
keberkahan hidupnya itu dicabut. Wasaniyatu, dan siksaan yang kedua, tumha si masolihin min wajihihi, tanda-tanda orang solihnya itu dicabut, tanda-tanda orang solih dari wajahnya itu dicabut, dihilangkan. Wasalisatu, dan siksaan yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la ya'juruhu Allahu alaihi, setiap pekerjaan yang dia lakukan itu tidak akan Allah ganjar, tidak akan Allah berikan ganjaran kepadanya. Warabi'atu, dan siksaan yang keempat adalah la yurfa'u lahu du'aun ila samai, doanya itu tidak akan diangkat ke langit. Masya Allah. Satu, dan siksaan yang kelima, laisa lahu hadun fi du'ai solihin, dia itu tidak akan mendapatkan bagian dari doa-doanya orang yang solih. Gitu kan itu. Iya. Insya Allah. Nah, itu dia Ustaz, aman itu. Yang bawa kata-katanya sulit-sulit gitu. Ya. Aman Ustaz. Formula yang ketiga, formula setiap amalan yang mengamalkan iakannya amalan itu tidak akan memberikan pahala kepadanya oleh Allah di atasnya amalannya. Oke. Tidak ada baginya itu bagian dalam doa orang soleh. Dalam doa orang soleh kita nggak masuk, Ustaz. Nah, apa tadi ini? Orang yang meninggalkan sholat ya, menyepelekan yang sholat. menyepelekan sholat. Ya. Nah ini, lanjut Ustaz Irwan. Belum baca tapi. On cam Ustaz Irwan. I want to see your face. Lanjut Ustaz, pikirin dulu ini. Enggak. Ntar kalau udah di-scroll ke bawah baru giliran saya. Lanjut. Mutalaah yang panjang itu. Iya, Ustaz. Ayo Ustaz. Lanjut. Ustaz Irwan, jangan sampai diomelin ntar sama guru. Lanjut dulu. Nggak apa-apa, biasa murid nakal. Lanjut sampai Fikri. Aduh, lempar jatah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal lati tusibuhu 'indal mauti. Dan adapun allati, dosa-dosa yang tusibuhu akan menimpanya, akannya siman 'indal mauti, ketika dia mati, dosa meninggalkan salat ketika mati. Fal ulama, maka bermula yang pertama, annahu yamutu dzalilan, bahwa sungguhnya mati ya seorang yang meninggalkan salat hal keadaan hina. Wasaniyatu, dan bermula yang kedua, yamutu ja'ian, mati ya hal keadaan lapar. Wasalisatu, dan bermula yang ketiga, yamutu atsyanan, mati ya hal keadaan haus. Walau sukia biharad dunia, sekalipun diberikan akannya seseorang akan air seluas lautan dunia, ma rawiya min atshihi, tidaklah hilang daripada dahaganya seseorang. Rawiya ini hilang nunggu. Ya, tidak puas dari kehausannya. Wa ammal lati tusibuhu fi qabrihi, dan adapun bermula allati yang menimpa allati dosa-dosa fi qabrihi, pada kuburnya seorang yang meninggalkan salat. Fal ulama, maka bermula yang pertama, yadhiqu alaihi al-qabru, sempit ke atasnya al-qabru oleh kuburan, hatta takhtalifa adla'uhu, hingga terpecah-pecahlah rusuk-rusuknya seorang. Wasaniyatu, dan bermula yang kedua, yuqadu alaihi al-qabru naran, dinyalakan di atasnya kuburan orang yang mati akan api neraka. Yuqadu alaihi, atasnya seorang, al-qabru yuqadu alaihi al-qabru naran, dinyalakan di atasnya seseorang akan kuburan akan api neraka. Yataqallabu 'alal jamri lailan wa naharan, berbalik-balik di atas bebatuan api siang dan malam. Bara api, jamri ya. Iya. Batu bara api. Berbalik-balik dia. Satu, dan bermula yang ketiga, yusallitu alaihi fi qabrihi thu'banun,
Diselimuti, dipekati, dikepung di atasnya kuburan orang yang meninggalkan sholat fi qabrihi, di dalam kuburnya Thu'banun oleh kalajengking, ismuhu asyuja'ul aqra'u, bermula nama itu ular, Thu'ban. Oh, ular, afwan Tengku. Kalau kalajengking apa Tengku? Akrab. Akrab ya, ini baru oleh ular. Ismuhu bermula namanya itu ular, asyuja'ul aqra, itu syuja'ul aqra. Ainahu min narin, bermula kedua matanya itu dari api neraka, wa asfaruhu min hadidin, kuku-kukunya syuja'ul aqra itu dari besi. Tulu kulli zufrin, bermula panjang tiap-tiap kuku, masirata yaumin, itu perjalanan satu hari. Yukallimul mayyita, berbicara, berdialog, ia menanyakan ia akan mayit, fayaqulu, dan berkata ya syuja'ul aqra, ana syuja'ul aqra, akulah syuja'ul aqra. Wa sautuhu mislur ra'dil qasifi, bermula suaranya itu seperti kilat yang menyambar, petir yang menyambar. Yaqulu, berkata ya syuja'ul aqra, amarani Allah Ta'ala an adribaka, memerintahkan akan aku oleh Allah Ta'ala bahwa aku memukul akan engkau ala tadyi'in salati subhi, di atas kau lalaikan, kau sia-siakan salat subuh, akan salat subuh ila ba'da tulu'i syamsi, hingga setelah terbit matahari. Wa adribuka ala tadyi'i salati zuhri, aku diperintahkan untuk memukulmu di atas kau lalaikan, kau sia-siakan salat zuhur ilal asri, sampai tiba waktu asar. Wa adribuka, dan aku diperintahkan untuk memukulmu ala tadyi'i salatil asri ilal maghrib, karena kau sia-siakan salat asar sampai tiba waktu maghrib. Wadribuka ala tadhi'i salatil maghribi ila isya, aku menyanyiakan kamu karena meninggalkan salat maghrib hingga masuk waktu salat isya. Wadribuka ala tadhi'i salatil isya ila al-fajri, aku diperintahkan untuk memukulmu karena kau menyanyiakan waktu salat isya sampai dengan tiba waktu fajar. Fakullama darabahu darbatan, maka manakala memukul ya syuja'ul aqra akan satu pukulan, yaghusu fil ardi, tenggelam ia ke dasar bumi, sab'ina dhira'an, sepanjang 70 hasta. Wala yazalu fil qabri, maka senantiasa ia di dalam kubur, mu'adzaban, itu yang diazab, ila yaumil qiyamati, sampai dengan hari kiamat. Wa amallati tusibuhu indal khuruji, dan adapun bermula allati, dosa-dosa yang tusibuhu akan menimpanya seorang akannya dosa, indal khuruji minal qabri, ketika keluar daripada kubur, fi mauqifil qiyamah, pada posisi hari kiamat, fasyiddatul hisabi, maka adalah yaitu seberat-berat hisab, wasakhatur rabbi, dan semurka-murka Tuhan, wadukhulun nar, dan masuk neraka. Titik dulu Ustaz. Nah. Aman Ustaz artinya semua? Aman. Insyaallah. Nauzubillah min zalik. Bisalah Ustaz Fihir buat bahan ceramah. Buat introspeksi juga ini, ya Allah. Ya Allah. Ngeri. Dikuasakan kepadanya dalam kuburnya akan ular. Artinya ular menguasainya Ustaz. Ular jadi sultannya kan. Jadi pemimpinnya. Dikuasakan kepadanya dalam kuburnya akan ular. Arti syuja itu kan berani Tengku ya. Akra itu apa? Sembrono Tengku ya. Botak katanya, ular yang botak Ustaz. Karena banyak racunnya sehingga nggak ada apa-apa di kepalanya, botak. Karena banyaknya racun. Ini status hadisnya ini Tengku. Nggak tahu itu Ustaz nih. Ntar kita lihat ada catatan kakinya enggak. Enggak. Tauhidnya Mas Dar Ustaz, juga fafail bisa lah Ustaz artikan engkau ya. Jadi katanya di sini ala ini ala ta'alil lah. Memerintahkan akan aku oleh Allah Ta'ala bahwa aku pukul akan engkau karena menyanyiakan engkau. Itu fafail lah. Paham tuh failnya. Karena menyanyiakan engkau akan sholat subuh hingga sesudah matahari. Oke. Aman Ustaz. Itu taliknya Tengku apa tuh? Maaf Tengku. Dikit lagi Ustaz baru talik. Oh ya. Lanjut Tengku. Sampai titik 3 nih tanggung. Wa fi riwayatin, dan sabit dalam satu riwayat dijelaskan, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, maka sungguhnya orang yang meninggal salat itu datang ia pada hari kiamat, wa ala wajhihi, dan di atas wajahnya salah satu asturin maktubatin, itu ada 3 garis yang tertulis. As-satrul awal, bermula garis tanda yang pertama, berkata tulisan ya mudayyi'a haqqillah, wahai yang menyia-nyiakan hak Allah.
Wasatrul tsani, dan bermula garis tanda yang kedua, ya maksuson bi ghadabillah. Wahai yang teristimewa dengan amarah Allah. Dan bermula garis yang ketiga, kama dhayya'ta fid dunya haqqallahi fai asil yauma anta min rahmatillah. Sebagaimana engkau sia-siakan di dunia akan hak Allah, maka berputus asalah pada hari fai asi. Maka berputus asalah kamu pada hari anta min rahmatillah. Engkau daripada rahmat Allah. Maksudnya, maka pada hari ini engkau adalah orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Ya, Ustaz. Nggak ada Ustaz ini dalam kitab Az-Zawajir Aniktirafil Kabairah, Munahajarah fil Kabirah. Nggak ada ta'liq. Oke. Kalau dihitung, kita nggak hitung tadi. Jadi Iya, ini tunggu. hadis saja kalau dihitung nggak cukup, ada yang 14 kali 15. Mungkin perawi melupakan yang ke-15. Siapa lagi yang belum? Lanjut. Ustadz Erwan. Coba Tengku ya. Masya Allah. Kirain nggak hadir tadi. Hadir. Oke. Mana judulnya nih? Nggak ada judulnya? Nggak ada. Lanjut. Sedikit lagi ke judul. Masih lanjut lagi tuh, Tengku. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya, dan diriwayatkan inna fi jahannama wadiyan, sungguhnya di dalam neraka jahanam itu ada lembah. Yuqalu lahu, dikatakan bagi lembah, ya. Lam. Fihi hayatun, di dalamnya apa ini? Ular. Kullu hayatin bi khikhani raqabatil ba'iri. Tiap-tiap ular, apa ini sikhon ini? Sebesar aja Ustaz. Sebesar leher onta. Oh, sebesar leher onta. Tuluha masiratu syahrin, panjangnya perjalanan 1 bulan. Talsa'u tariqas sholati. Apa talsa'u? Tunggu. Menyengat dia. Mematuk, menyengat. Menyengat dia akan orang yang meninggalkan sholat. Fayag beli sumuha, maka apa, mendidih ya Tengku ya? Iya. Mendidih racunnya di badannya. Sab'ina sanatan, 70 tahun. Summa yataharra lahmuhu. Kemudian apa ini? Rontok. Kemudian rontoklah oleh dagingnya. Tarikus sholati amdan syarrun min mu'tarifatiz zina. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja adalah lebih jelek dari orang yang mengaku apanya? Mengaku ya Tengku. Wanita yang mengakui ya. Ya. Mengakui apa maksudnya berzina ya? Dari yang berzina mungkin maksudnya. Oh nggih, min mu'rifatiz zina, dari orang yang mengakui zina. Waruya aidon, dan diriwayatkan juga annam ra'atan min bani Israil. Sesungguhnya seorang perempuan dari Bani Israel, ja'at, dia perempuan itu datang ila Musa, kepada Nabi Musa alaihi salam. Faqalat, maka perempuan itu berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, aznabtu zamban aziman, aku dosa yang sangat besar. Wa qad tabtu ilallah ta'ala, sungguhnya aku telah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Fada'ullaha, maka berdoalah kepada Allah, ayyaghfirali, supaya Allah mengampuniku, ayyaghfirali dzambi, semoga terampuni bagiku akan dosaku. Wa yatuba alayya, dan Allah mengampuni, Terima taubat ya kepada aku. Menerima tobat atasku. Faqala laha Musa alaihi salam, maka berkata baginya imro'ah oleh Musa alaihi salam,
Wa ma zambuki, apa dosamu? Qalat, perempuan itu berkata, ya Nabi Allahi, wahai Nabi Allah, zanaitu, aku telah berzina, wa waladtu waladan, dan aku telah melahirkan seorang anak, wa qataltuhu, dan aku membunuhnya. Faqala Musa alaihissalam, maka berkata oleh Nabi Musa alaihissalam, ukhruji ya fajiratu, keluarlah engkau wahai orang yang fajir. Apa ya fajir? Pendosa. Oh, pendosa. La tanzilu narun minas samai, tidaklah nazala, Turun. tidaklah turun api dari langit, fatuhriqana bisyu'miki, maka api itu membakar, fatuhriqana, Membakar ia akan kami. maka api itu membakar akan kami, bisyu'miki, dengan apa tunggu ya? Kemalanganmu. Dengan kemalanganmu. Fakharajat min indihi mungkisratal qalbi, maka keluarlah perempuan itu dari fakharajat kemana ini tunggu ya? Gimana? Api dong, kemana ini? Keluarnya perempuan dari sisinya Musa. Fakharajat min indihi, maka keluarlah perempuan itu dari sisinya Musa, mungkasiratal qalbi, dengan hancur hatinya. Fanazala Jibrilu alaihi salamu, maka turunlah Jibril alaihi salam, waqala, dan berkata Jibril, ya Musa, wahai Musa, Ar-Rabbu ta'ala, Tuhan yang maha tinggi, yaqulu, telah berfirman laka kepadamu, lima rodat tata ibata, kenapa engkau menolak perempuan yang bertobat itu? Ya Musa, wahai Musa, ama wajadta syarran minha, apakah apa ya tengku ini? Kau dapati. Apakah engkau mendapati apakah tidak ya? Apakah tidak? Apakah tidak engkau mendapati yang lebih buruk minha daripada perempuan itu? Qala Musa, maka berkata oleh Nabi Musa, ya Jibrilu, wahai Jibril, waman syarrun minha, dan siapakah yang lebih jelek dari perempuan itu? Qala mana ini? Kata ayahnya malaikat Jibril. Qala Jibril, berkata malaikat Jibril, may yatrukus sholata amidan muta'ammidan, yaitu orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, muta'ammidan, sengaja lagi menyengaja. Ini sengaja lagi menyengaja. Intaha. Masya Allah. Nah, itulah dia Ustaz. Amidan muta'ammidan. Ya. Ta'amidan juga sengaja kan? Sengaja. Takalluh. Apa bedanya itu ya amidan muta'ammidan ini? Kalau muta'ammidan meninggalkannya pelan-pelan Ustaz. Sengaja ditinggalkan kan? Tapi ditinggalkan pelan-pelan. Memang meninggalkan sholat kan nggak sekaligus Ustaz. Meninggalkan sholat subuh dulu. Dia meninggalkan sholat zuhur. Nah ini muta'ammidan nih. Kalau kita lihat faedah babnya. Tafa'ala kan takalluh kan? Takallafa. Ta'allama, belajar pelan-pelan. Kita nggak bisa belajar sekaligus. Tafakkara, berpikir juga mesti pelan-pelan. Jadi wazan tafakkara kalau. Nah itu Ustaz, berarti ini Mu'tarifah berarti mengakui benar ini. Dan dia bertaubat ya. Orang yang meninggalkan sholat sengaja lebih buruk daripada orang perempuan yang mengakui berzina dan sudah bertaubat. Gimana Ustaz? Fatuhriqona gimana ya Arabnya? Fa sababiyah Ustaz, sesudah nafi. Tidak turunlah oleh api dari langit, maka menyebabkan membakar ianya api akan kami dengan sebab kemalanganmu. Fa sababiyah, tuhriqa mansub dengan an mudmarah, wujub ba'da fa sababiyah. Fa an tuhriqana. Ya.
Nah, inilah Ustaz, ini udah 1 jam 42 menit kurang 15 menit Ustaz. Itu ya Ustaz. Nabi Musa ini tunggu ya, saklek banget ya tunggu ya. Nah, ini pelecehan Ustaz, ini nggak boleh diterima. Ini tanda-tanda Israiliyat ini Ustaz. Ada penggunaan kata Ar-Rabbu. Kalau kita baca Taurat selalu Ar-Rabbu, kalarab, berkatalah Rabb, enggak Allah. Ini ciri-ciri Israiliyat. Selalu menggunakan Ar-Rabb, tapi ya nggak apa-apa kan para ulama ini. Artinya untuk pelajaran aja. Tapi ini jangan sampai kita menimbul salah paham kita sehingga jadi merendahkan Nabi Musa kan. Mungkin nggak seorang nabi menolak pentaubat. Nah itu dia. Tapi ya itu. Di kitab Kunuzul Zahab juga kan ada yang orang yang bertobat itu yang nggak keluar-keluar tuh kan. Yang pernah dibaca lapor sama Allah, ya Allah, ini hujan gak turun-turun, ini udah lama banget. Terus Allah ngasih tahu di kampung ente tuh ada yang berbuat dosa gitu. Ini Nabi Musa ngumpulin semuanya. Kalian yang aku dosa keluar. Tapi nggak ada yang keluar masalahnya satupun. Sampai kemudian Allah turunkan hujan. Nabi Musa kan heran gitu, ya Allah, nggak ada yang keluar dari kampung tapi kok hujan gitu. Ternyata yang pelaku dosa itu udah taubat. Jadi Allah turunkan hujan pada saat itu juga. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Itu Ustaz. Sudah siap saya ini guru. Oh, udah siap. Lanjut Ustaz. Lanjut. Satu lagi. Udah masalah dulu itu. Lanjut. Ya Ustaz, 5 rodat talqari ya Ustaz. Yang terakhir itu tentu. Terakhir. Satu riwayat lagi. Ustaz ya barokah. Sekali lagi. Oke. Ya. Hampir kelewat Ustaz Irwan. Enggak boleh lewat Ustaz, harus baca semua insyaallah. Kirain mau menunda besok Ustaz paling pertama. Lanjut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraj Ahmad wa Ibnu Hibban, dan telah mengeluarkan oleh Ahmad wa Ibnu Hibban. Man hafazu ala salati, barang siapa yang menjaga ianya orang atas salat, kanat lahu nuran, maka niscaya adanya salat itu baginya orang sebagai cahaya. Wa burhanan, dan sebagai bukti, wa najatan, dan sebagai penyelamat, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaga ianya salat, barang siapa yang tidak menjaga ianya orang 'alaiha, atasnya salat, lam yakun lahu nurun, maka niscaya tidak ada ianya salat itu baginya orang sebagai itu cahaya, wala burhanun, dan tidak sebagai bukti, wala najahun, dan tidak sebagai penyelamat. Wa kana yaumal qiyamati, dan adalah pada hari kiamat, dan ada ianya salat itu pada hari kiamat, Qarun, bersama Qarun. Wa kana yaumal qiyamati, dan adalah orang yang meninggalkan salat itu pada hari kiamat, Qarun, bersama Qarun, wa Fir'aun, dan bersama Fir'aun, wa Haman, dan bersama Haman, wa Ubay ibni Khalaf, dan bersama Ubay ibni Khalaf. Lanjut. Yak pisah. Gimana Ustaz? Cukup kayaknya itu. Intaha. Ini udah ada barokahnya Ustaz. Masyaallah. Sengaja banget jadi yang paling bawah, paling enak. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Itu Ustaz. Ini bahaya Ustaz Yasin nih.